Wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Megawati Simanjuntak selaku dosen mata kuliah perilaku pelanggan, dan kemudian kepada teman-teman marketing yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan perilaku konsumsi dan ekuitas merek obat flu yang merupakan penelitian dari Hada Syairillah dan Arif Iman Suroso, yang kali ini akan dipresentasikan oleh saya sendiri, H251190-581. Baik, kita akan mulai dengan pendahuluan. Ini merupakan sebuah penelitian yang dilatar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menurut Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2007, bahwa sebanyak 30,9% penduduk Indonesia memiliki keluhan sakit selama 1 bulan terakhir, dengan keluhan terbanyak yaitu demam, sakit kepala, batuk, dan pilek. Di mana dengan keluhan-keluhan tersebut, masyarakat mencari pengobatan yang sebagian besar sebanyak 68,71% dengan pengobatan sendiri, yaitu dengan membeli obat yang dijual bebas di warung atau apotek. Hal ini berdasarkan survei dari BPS pada tahun 2010. Dan salah satu merek obat flu yang konsisten dalam urutan 5 besar top brand index tahun 2010 sampai 2013 adalah Mixagrip. Dan hal inilah yang menjadikan Mixagrip sebagai objek penelitian. Sementara itu, merek merupakan nilai utama pemasaran. Jika persaingan meningkat, maka peran pemasaran akan semakin tinggi, dan pada saat bersamaan, peran merek pun akan menjadi semakin penting, berdasarkan Kertajaya tahun 2002. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis perilaku konsumen dan ekuitas merek obat flu Mixagrip dalam menghadapi persaingan, dan inilah yang melatar belakangi penelitian tersebut. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu pertama, bagaimana perilaku konsumsi produk obat flu, dan yang kedua, bagaimana persepsi terhadap dimensi dari ekuitas merek obat flu tersebut. Dan untuk menjawab rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, menganalisis perilaku konsumsi obat flu, dan yang kedua, mengkaji persepsi terhadap beberapa dimensi dari ekuitas merek obat flu. Kajian pustaka yang terdapat pada penelitian ini yang pertama yaitu strategi bauran pemasaran, di mana menurut swasta tahun 1999, strategi bauran pemasaran merupakan kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan saluran distribusi. Kemudian merek. Merek adalah nama dan atau simbol yang bersifat membedakan, seperti sebuah logo, cap atau kemasan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual tertentu, serta membedakan dari barang atau jasa yang dihasilkan para pesaing, menurut Aker 1997. Kesetiaan merek atau brand loyalty, yaitu preferensi konsumen yang secara konsisten melakukan pembelian pada merek yang sama pada produk yang spesifik. Kemudian kepuasan pelanggan, yaitu persepsi yang dimiliki pelanggan bahwa harapannya telah terlampaui menurut Gerson 2001. Loyalitas pelanggan, yaitu loyalitas sangat terkait dengan kepuasan pelanggan menurut Sumarwan tahun 2004, dan loyalitas pelanggan ini terdapat 2 pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan perilaku dan yang kedua adalah pendekatan sikap, di mana pendekatan perilaku merupakan menggambarkan perilaku pembelian berulang atau repeat buying serta kuantitas pembelian, akan tetapi tidak dapat mencerminkan perasaan pelanggan terhadap produk tersebut. Dan yang kedua yaitu pendekatan sikap, merupakan pendekatan di mana ditunjukkan adanya penyebaran informasi positif mengenai produk tersebut yang merupakan cerminan dari sikap positif terhadap perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis segmentation, targeting, dan positioning atau biasa disingkat dengan STP, di mana segmentation yaitu mengidentifikasikan variabel segmentasi dan kemudian mengembangkan profil dari segmen yang dihasilkan. Selanjutnya targeting yaitu mengembangkan daya tarik masing-masing segmen, dan selanjutnya yaitu positioning yaitu mengidentifikasi konsep positioning yang tepat untuk masing-masing segmen dan kemudian mengembangkan bauran pemasaran. Ekuitas merek merupakan sikap memilih konsumen terhadap merek berkenaan dengan keinginan, pengetahuan, dan pilihan antara barang dalam kategori produk yang menawarkan tingkat keuntungan yang diberikan oleh konsumen. Hal ini menurut Sumarwan et al. 2008. Di mana ekuitas merek ini memiliki 5 elemen menurut Aker tahun 1997,
Yang pertama yaitu brand loyalty atau kesetiaan merek, kemudian brand awareness atau kesadaran merek, kemudian brand association atau asosiasi merek, kemudian perceived quality atau persepsi kualitas, dan yang terakhir yaitu other property brand acceptation, trademarks, dan channel relationship atau brand-brand yang lainnya. Kemudian metode penelitian ini didasari oleh kerangka penelitian, di mana dapat kita lihat di gambar. Kerangka penelitian ini diawali dari industri obat flu yang dijual bebas, di mana salah satu merek obat flu yang dijual yaitu Mixagrip, yang saat ini Mixagrip sedang menduduki posisi kedua top brand di bawah Bodrex. Mixagrip ini memerlukan strategi bersaing dengan manajemen merek yang kemudian menghasilkan pertanyaan, yaitu bagaimana kontribusi dimensi-dimensi ekuitas merek terhadap ekuitas merek, di mana dimensi ekuitas merek tersebut terdiri dari kesadaran merek, kesan kualitas merek, dan loyalitas merek, yang nantinya ketiga dimensi ini akan dihubungkan, dicari pengaruhnya terhadap ekuitas merek melalui analisis structural equation modeling atau SEM. Namun, berdasarkan buku panduan, kita hanya akan membahas terkait perilaku konsumsi obat flu yang dijual bebas dan juga persepsi dari responden terhadap dimensi-dimensi ekuitas merek yang kemudian akan dijabarkan secara deskriptif. Jadi teman-teman, kita tidak akan membahas terkait dengan hasil yang SEM pada kesempatan kali ini. Metode penelitian ini yang pertama, terdapat waktu dan tempat penelitian, di mana waktu penelitian yaitu pada bulan Februari dan Maret 2013 di kampus Institut Pertanian Bogor. Jenis dan sumber data yang akan dilakukan yaitu data primer dan sekunder, di mana data primer dari kuesioner dan wawancara responden. Kemudian metode pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan teknik sampel non-probability sampling dengan pendekatan convenience sampling yang melibatkan 190 responden. Dan metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan structural equation model. Namun sekali lagi saya sampaikan bahwa menurut buku panduan kita hanya akan membahas hasil dari analisis deskriptifnya saja. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah terkait dengan perilaku konsumsi dari obat flu, yaitu alasan responden mengkonsumsi obat flu. Kita dapat lihat pada diagram pie berikut bahwa 43% paling banyak alasan responden mengkonsumsi obat flu karena produknya mudah diperoleh. Kemudian yang kedua sebanyak 16% karena efektif menghilangkan flu, dan yang ketiga 14% karena harganya murah. Hal ini memperlihatkan bahwa produknya mudah diperoleh adalah alasan paling besar responden untuk mengkonsumsi obat flu. Hal itu memperlihatkan bahwa peran distribusi produk sangatlah penting, karena distribusi produk lah yang menjamin keberadaan dan ketersediaan obat flu merek Mixagrip ini di pasaran. Seperti itu. Selain itu juga kinerja dan harga produk juga perlu diperhatikan oleh perusahaan, karena kita bisa lihat bahwa kedua hal tersebut merupakan urutan terbesar alasan responden mengkonsumsi obat flu selain dari produknya mudah diperoleh. Kemudian yang kedua adalah kesediaan responden membeli obat flu merek lain. Pada diagram pie tersebut kita dapat melihat bahwa sebagian besar yaitu sebanyak 84% responden menyatakan bahwa mereka bersedia membeli merek obat flu yang lain apabila merek tersebut tidak tersedia di pasaran. Hal ini juga menegaskan kembali dari hasil yang sebelumnya bahwa kesediaan obat flu merek Mixagrip ini di pasaran sangatlah penting. Artinya bahwa perusahaan perlu sangat memperhatikan distribusi dari merek obat flu tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu alasan yang memotivasi responden untuk beralih merek. Kita dapat melihat bahwa sebanyak 49% responden beralih merek dikarenakan ketersediaan produk. Artinya apabila produk tidak ada di pasaran, maka responden akan sangat mudah untuk beralih ke merek yang lain. Hal ini juga lagi-lagi menegaskan dari hasil yang sebelumnya terkait dengan ketersediaan produk dan juga peran penting dari distribusi produk. Kemudian yang selanjutnya intensitas responden beralih ke merek lain. Kita lihat bahwa sebagian besar yaitu 46% responden jarang beralih merek, dan 38% selanjutnya yang terbesar
yaitu kadang-kadang beralih merek. Jadi pada dasarnya responden sebenarnya bukanlah tergolong dalam switcher dalam piramida loyalitas merek, di mana kalau golongan switcher ini merupakan golongan yang mereka terbiasa untuk berganti-ganti merek. Jadi sebenarnya responden tidak terbiasa dalam mengganti-ganti merek obat flu. Namun kalau kita lihat dari hasil sebelumnya, mereka akhirnya beralih ke merek yang lain dikarenakan ketidaktersediaan produk tersebut di pasaran. Yang selanjutnya, pilihan obat flu responden jika mereka beralih ke merek lain ternyata jatuh pilihannya ke merek Decolgen sebanyak 33%. Hal ini menandakan bahwa Decolgen merupakan pesaing besar ataupun utama bagi Mixagrip. Yang selanjutnya yaitu persepsi responden terhadap dimensi ekuitas merek. Di mana yang pertama terkait dimensi kesadaran merek atau brand awareness. Kita dapat lihat dari tabel berikut bahwa sebagian besar jawaban dari responden yaitu menyatakan tidak setuju. Hal ini menandakan bahwa persepsi kesadaran merek Mixagrip kurang baik. Namun pada variabel X2, banyak responden setuju bahwa mereka sering melihat iklan Mixagrip. Hal ini memperlihatkan bahwa responden cukup mengenal dan sadar akan keberadaan produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu kesan kualitas merek. Secara keseluruhan, kesan kualitas merek Mixagrip dapat dikatakan tidak baik karena mayoritas responden menyatakan tidak setuju. Dan yang kemudian kesan kualitas akan mempengaruhi keputusan pembelian karena jika produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen, maka konsumen akan melakukan pembelian ulang. Selanjutnya yaitu loyalitas merek. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa loyalitas merek untuk Mixagrip dapat dikatakan tidak baik dikarenakan jawaban responden yang mayoritas netral dan cenderung tidak setuju bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa mereka tidak pernah menyarankan untuk membeli Mixagrip ataupun membeli Mixagrip berulang kali ataupun juga membeli Mixagrip berulang kali karena mutunya. Loyalitas ini akan menggambarkan kesetiaan dan kedekatan konsumen kepada merek. Yang selanjutnya yaitu ekuitas merek. Pada pernyataan Mixagrip adalah obat flu yang terbaik, sebanyak 63,2% responden menyatakan netral, 27,4% tidak setuju, 6,8% menyatakan setuju, dan 2,1% tidak setuju. Kita dapat melihat bahwa responden lebih banyak memilih netral untuk pernyataan Mixagrip adalah merek obat flu yang terbaik. Oleh karena itu kita dapat melihat bahwa merek Mixagrip belum menjadi merek yang tergolong dekat dengan konsumennya. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa pada penelitian ini dapat diketahui pola perilaku konsumen responden yaitu alasan mengkonsumsi obat flu Mixagrip adalah karena produknya mudah didapat dan mayoritas responden menyatakan bersedia membeli merek lain jika merek yang biasa mereka beli tidak tersedia. Ekuitas merek pada penelitian ini dijabarkan dalam 3 dimensi yaitu kesadaran merek, kesan kualitas, dan loyalitas merek, di mana dimensi loyalitas merek memiliki kontribusi yang paling signifikan. Responden tidak menempatkan merek Mixagrip pada kesadaran puncak, tetapi responden memiliki persepsi bahwa Mixagrip adalah obat flu yang berkualitas. Implikasi manajerial yang disarankan adalah yang pertama pada unsur produk, mengkaji ulang konten informasi pada iklan, kemudian yang kedua pada unsur harga, menjaga harga produk agar tetap terjangkau namun kualitas produk perlu ditingkatkan, yang ketiga unsur lokasi, mempertahankan kerjasama yang baik dengan pihak retail yang dapat ditempuh melalui program reward, dan yang keempat unsur promosi, yaitu meningkatkan intensitas iklan serta memperluas media. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya dan saya tunggu pertanyaan-pertanyaan dan diskusi pada mata kuliah perilaku pelanggan besok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.